Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bunda, ayahanda, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam kajian online magnet rezeki Korwil Jawa Tengah ya. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan mendengarkan bersama mungkin sharing dari Bunda Susan Arkanisa, dan beliau sudah rutin untuk memberikan kajian di online magnet rezeki Jawa Tengah ini, karena beliau juga salah satu CTMR di Jawa Tengah. Kemudian coba saya bacakan tentang profil Bunda Susan bagi mereka yang belum mengenal ya, atau yang baru datang pertama kali. Bunda Susan adalah certified magnet rezeki, kemudian juga certified hipnoterapi, founder dari training Insan Mulia. Kemudian beliau konselor, terapis ya, juga pengusaha serta seorang tour leader umroh ya. Nah, dari profil beliau kemudian kita juga sudah sering jumpa bagaimana aktivitas Bunda Susan, paling enggak yang saya sudah ketahui bagaimana beliau punya beberapa binaan dalam majelis-majelis kajian ya, di secara offline di daerah Batang sekitarnya atau Pekalongan sekitarnya. Kemudian beliau juga ada beberapa usaha, ada toko mainan anak-anak, kemudian warung makan Padang, kemudian banyak lagi yang lain. Kemudian aktivitas beliau cukup sibuk ya, sehingga bagaimana beliau memanfaatkan waktunya dan hari ini atau malam ini hadir untuk bisa berbagi kembali tentang lanjutan tentang LOP, Law of Projection ya. Nah, bagaimana ketika kita melakukan LOP, kemudian nanti ada tanda-tanda yang akan terwujudnya dari LOP itu ya. Kita akan sama-sama dengarkan dari uraian Bunda Susan ya. Baik, Bapak Ibu sahabat magnet rezeki yang berbahagia, kita akan langsung sambut beliau, Bunda Susan Arkanisa ya. Silakan Bunda Susan, waktu kesempatannya saya berikan. Terima kasih Coach Novel atas waktunya. Yang malam ini kita akan sharing bersama bagaimana cara menjalankan LOP ya. Kemudian kemarin kita mempelajari ada bagaimana ada hal-hal yang mempermudah LOP cepat terkabul. Kemudian ternyata ada hal-hal yang menyebabkan LOP kita jadi tidak mudah terkabul gitu ya. Nanti mungkin ada satu flyer yang saya ulang untuk materi yang kemarin karena banyak yang bertanya dan juga ingin sekali tahu apa yang menyebabkan mudahnya terkabul LOP-nya dan apa yang menyebabkan belum terkabulnya LOP itu gitu kan ya. Di samping yang hari ini kita bahas nanti lebih dalam lagi tanda-tandanya apa, karena ternyata LOP ini walaupun secara singkatnya ya, secara simpelnya itu kita itu menyampaikan kepada Allah apa yang kita inginkan gitu kan. Misalnya kayak contoh Ustadz Nas ya, kulkas datanglah gitu ya. Itu kan secara simpelnya ternyata ada variabel-variabel yang ada di dalam pikiran kita dan juga ada di hati kita yang perlu kita mainkan gitu. Perlu kita kondisikan agar nanti
kita semakin mahir, semakin bisa untuk terus menjalankan LOP dengan tepat, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu semua, kita belajar bersama-sama di sini. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ya, gitu ya. Kita awali dengan penuh semangat ya, karena belajar itu kita harus landasi dengan bahagia. Maka nanti dalam mencerna ilmu-ilmunya akan mendapatkan banyak kemudahan. Bismillah, mudah-mudahan Allah lancarkan kita. Proses 1 jam ke depan kita akan belajar. Kita dipahamkan akan ilmu-ilmunya Allah ini. Bagi Bapak Ibu yang mau mencatat, ya bisa persediaan buku sama pulpen. Kenapa sih perlu mencatat? Karena ilmu itu sifatnya goib, harus kita ikat dengan ada catatan. Ampun gampang, nanti kita pakai itu aja, pakai YouTube yang disetel ulang gitu kan. Ternyata Bapak Ibu, dahsyatnya mencatat itu berlipat-lipat Bapak Ibu, karena pada saat kita dengar, kita lihat, masuk ke dalam pikiran kita, kemudian kita tulis, menyerap lagi ke pikiran kita, kemudian mudah prakteknya. Nah, itulah kenapa kita perlu mencatat. Itu bukan sekedar catatan saja, ternyata proses belajar masuk ke wilayah bawah sadar itu menjadi berlipat-lipat, dan itu menjadi lebih mahir lagi nanti kita dalam proses prakteknya, gitu Bapak Ibu semua ya. Salawat serta salam senantiasa Bapak Ibu semua kita curahkan kepada beliau, junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita doakan ya untuk Ustadz Nas, Burunda kita, sekeluarga, kemudian para certified magnet rezekinya, kemudian pada semua para member pecinta ilmu magnet rezeki. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, disukseskan sehingga kita mudah sekali dalam praktek dan mendapatkan banyak keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semua menginjak ke materi yang inti ya. Bagaimana LOP itu agar bisa membentuk ada sebuah kenyataan nasib yang baik, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, ternyata LOP ini kan sebenarnya permainan, bukan permainan ya, adalah teknis dari pikiran kita gitu ya, dari pikiran kita yang kita sadar betul kita sampaikan kepada Allah. Kita sadar, kita sampaikan, kulkas ya Allah, mobil ya Allah, gitu kan, rumah ya Allah. Nah, yang belum punya jodoh nih, dekatkan jodoh gitu. Itu kan secara sadar ya kita sampaikan kepada Allah. Ternyata ada variabel lain yang sangat mendukung, yaitu wilayah bawah sadar. Yang di sini yang disampaikan adalah positive feeling dan positive motivation. Itu juga harus dipositifkan, karena kalau di positive motivation-nya belum positif, maka nanti tidak akan ada ACC, seperti itu. Akhirnya sinyalnya tidak menjadi kuat mendorong menuju ke layar. Layar ini adalah nasib kita. Maka pada saat pikiran kita sampaikan kepada Allah hajat kita, hajat-hajat yang besar ya Bapak Ibu ya, maka perlu didorong oleh motivation kita yang baik. Nah, motivation kita itu makanannya apa? Ternyata makanannya adalah ibadah-ibadah kita Bapak Ibu semua. Maka LOP perlu ada manifestasi atau investasi gitu Bapak Ibu. Bagaikan kita mau ngirim ada WA ya ke teman kita, ke pimpinan kita, ya, atau ke sahabat kita. Kita perlu kuota, perlu sinyal yang kuat. Nah, kuota dan sinyal yang kuat itulah adalah investasi kita. Investasi untuk nanti
membentuk LOP yang jelas, nasib kita nanti akan lebih mudah mendapatkan perbaikan. Maka perlu sekali investasi Bapak Ibu di sini. Maka Ustadz Nas pada saat mengajarkan kepada kita kan ada tahajud, ya, ada baca Ar-Rahman, ada baca Al-Waqiah, ada baca apalagi itu ya, surat Al-Kahfi, ya, kemudian ada surat Yasin gitu ya. Itu adalah manifestasi kita. Kemudian tahajud gitu ya, sedekah, upgrade ilmu gitu kan. Maka di sini kami pun berusaha untuk manifestasi itu pol-polan Bapak Ibu semua. Pol-polannya bagaimana? Saat munfarid ada, munfarid ini adalah sendirian di rumah ya. Kemudian kita juga berjamaah itu ada gitu. Nah, berjamaah ini perolehannya Masya Allah berlipat-lipat Bapak Ibu semua ya. Maka kita perlu tahu dulu ya agar kita nanti mudah dalam belajar apa tanda-tandanya dari LOP akan cepat terwujud. Tanda-tandanya apa? Saat mau mengetuk ke pintunya LOP itu terbuka apa saja? Faktor-faktor yang menyebabkan sukses LOP. Saya mengulas sedikit 3 menit saja. Ya, yang pertama, LOP harus punya investasi, harus punya manifestasi. Contoh misalnya, Bapak Ibu rutinkan tahajud, Bapak Ibu rutinkan Al-Waqiah, sholawat Jibril gitu kan ada ya, atau hasbunallah wa ni'mal wakil gitu kan sebanyak 450 kali gitu ya dalam sekali hajat gitu, sekali baca gitu kan. Itu nanti akan melandasi dari LOP mulai bekerja karena batin mulai untuk bisa diinduksi ya, kemudian di-healing ya. Kita tadi siang bincang-bincang dengan Bunda Mistin kan kita healing gitu ya. Penting sekali karena batin itu harus mengiyakan apa kata pikiran. Kalau misalnya batin belum mengiyakan, belum ACC, masih banyak luka batin, masih ada mental block. Nanti dalam kita berdoa, ya Allah kulkas, ya Allah mobil, itu tidak akan mendorong. Batin menolak, tidak mau gitu. Karena saya masih sakit kok, ngapain doa itu? Saya sembuhin dulu gitu. Secara kita ya kalau bicara. Maka perlu adanya detox dari luka batin kita dengan adanya ditambal gitu ya. Dengan adanya diberikan vitaminnya, yaitu ibadah-ibadah kita yang bisa kita banggakan secara batin kita ya, bukan dibanggakan keluar ya secara vulgar bukan, tetapi merasakan adanya kebanggaan hati, akhirnya kita merasa tenang, merasa nyaman karena manifestasi ini adalah sifatnya menyejukkan hati kita. Kemudian yang kedua, setelah LOP kita lepaskan, kemudian kita lupakan, jangan diingat-ingat terus gitu kan. Misalnya setelah minta kulkas, minta mobil, itu jangan diingat-ingat gitu. Kapan dia datangnya? Oh, aku udah minta sekian hari loh gitu. Jangan diingat-ingat ya, tapi pasrahkan saja kepada Allah, lepaskan ke langit, jangan banyak berharap setelahnya gitu. Kemudian jangan menunggu-nunggu sekali kapan datangnya, tetapi forget it, lupakan. Kemudian let it go. Kita kerjakan apa yang bisa untuk menyibukkan diri kita sehari-hari gitu Bapak Ibu ya. Jadi setelah LOP kita jangan kemudian zona nyaman menunggu keajaiban, tetapi benahin diri kita, kekurangannya apa, kemudian benahin keluar kita kurang memuliakan apa pada orang lain, sibukkan diri dalam hal-hal positif, memuliakan orang lain, membahagiakan, mendoakan gitu ya. Yang ketiga, saat LOP ada self-talk, dihayati dengan sepenuh hati, sepenuh ekspresi hati dengan bahagia. Jangan ada tertekan Bapak Ibu, jangan ada terpaksa, tetapi bahagia, penuh kesyukuran. Karena peruntukan kita ada di dunia ini sebenarnya adalah untuk bersenang-senang gitu. Jadi pada saat kita doa dengan penuh syukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, akan Allah banyak kabulkan untuk kita. Ya, jadi jangan dengan datar-datar saja gitu ya, tapi sepenuh syukur ya, sepenuh bahagia. Yang keempat, pada saat kita mau
istirahat ya, mau istirahat malam, kita tulis di diary ya, ditulis scripting juga dengan penuh bahagia. Teknis-teknisnya kemarin ya ada. Kemudian yang kelima ini percepatan aja. Sebelum tidur kita juga harus ada visualisasi Bapak Ibu. Kita bayangkan lagi, kita LOP-kan lagi, bisa nanti ditambah sholawat ya, ditambah lagi dengan zikir-zikir yang Bapak Ibu sukai, bisa gitu ya. Jadi divisualisasikan lagi, ditampakkan lagi apa harapan-harapan, apa LOP Bapak Ibu. Yang keenam, adakan repetisi setiap hari. Jadi jangan sampai ada lubang gitu ya. Bapak Ibu jangan bosan dalam LOP, harus terus menerus karena itu doa secara pikiran gitu ya. Jadi doa kita dilakukan terus menerus ya. Bila ingin betul-betul terrealisasi maka harus konsisten dan repetisi adalah kuncinya. Gitu ya, kemarin kita bahas gitu. Kemudian apa penyebab dari belum suksesnya LOP, atau mohon maaf kalau ini belum ada disiplin kata, tetapi karena untuk mempermudah ya, penyebab kegagalan LOP. Yang pertama, terlalu berharap, akhirnya ingat terus gitu kan apa yang diinginkan, kemudian menjadi lemos, mager gitu kan. Jadi tidak ada let's go, enggak ada gitu kan. Maka nanti akhirnya bosan gitu kan, karena berharap selalu gitu ya, kayak kita tuh jadi sutradaranya, itu enggak boleh gitu ya, karena yang Maha memberikan Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, cepat menyerah saat LOP belum terwujud. Nah, ini kadang kita tidak tekun gitu ya, karena mungkin tidak ada komunitasnya, jadi kita futur melemah gitu ya. Saat LOP sudah dijalankan belum berhasil, padahal itu bisa jadi pending Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lanjutkan terus, ada kesuksesan di depan yang sudah menunggu padahal gitu. Jadi Bapak Ibu harus terus tegar, harus terus semangat dilakukan. Yang ketiga ya, pada saat kita LOP itu fokusnya kegagalan Bapak Ibu. Karena pada saat LOP ini kan tidak mudah ya, ada selalu godaannya, ada selalu rintangannya gitu. Jadi kita itu kadang fokusnya pada persoalan, pada kegagalan, pada ketidaksabaran. Bahkan kita sering mengeluh ya. Atau kita masih ada sakit hati kita pada orang lain, kita ngomongin orang lain, garis kebenaran tumbuh gitu ya, garis kebenaran kemudian muncul pesimis. Nah, itulah faktor-faktor yang akhirnya menjadi perisai-perisai berikutnya yang menjadikan LOP kita tidak kunjung datang. Ini kemarin ya kita bahas ini ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu semua. Bagaimana ada tanda-tanda keajaiban LOP kita akan datang. Jadi dream life kita, ini yang kapasitasnya LOP pada hajat-hajat yang besar ya Bapak Ibu ya. Kalau hajat-hajat yang tidak cukup besar, bukan meremehkan ya Bapak Ibu ya. Saya bareng jamaah, bareng dengan teman-teman kami satu komunitas di sini, ada hajat-hajat ringan Bapak Ibu. Contohnya apa? Misalnya setiap hari Selasa sama Kamis kita mohon sama Allah agar tidak hujan. Itu kan bagi kami tidak terlalu besar lah gitu ya, tapi ya penting sekali. Nah, kita di sini ada LOP agar terang benderang. Memang kejadian, Coach Novel. Jadi kejadian bahwa pada saat setiap Selasa atau Kamis itu kejadiannya tuh alhamdulillah tidak hujan. Gitu. Tidak hujan, jadi kayak pawang hujan. Jadi LOP-nya kita biar terang benderang, kita bicara sama awan, tapi mohon izin dulu sama Allah gitu. Nah, ini hajat-hajat kecil ya. Atau misalnya pasangan kita atau anak-anak kita biar melembut, itu kan termasuk kalau menurut saya hajat-hajat yang tidak besar lah, ringan gitu ya. Itu dengan ringan saja kita sampaikan kepada Allah, alhamdulillah nanti akan ada keajaiban-keajaiban itu seperti apa yang kita LOP-kan gitu ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah ada dream life kita yang kapasitasnya besar. 3 tanda ini adalah menjadikan kadang penghambat kita ya, dan menjadikan kita itu menjadi kendor kadang dengan amalan-amalan, riyadhah kita, manifestasi kita, investasi kita, itu kita menjadi kendor, akhirnya LOP kendor gitu.
Maka saya sampaikan ini agar Bapak Ibu menjadi tetap kuat, tetap tegar ya. Kemudian terus gigih melangkah, meraih cita-cita, meraih LOP, meraih impian-impiannya, apa dream life-nya selanjutnya gitu kan. Yang pertama, yang menyebabkan ada terhambatnya, tapi ternyata ini adalah pintunya, pintu dari LOP itu akan terwujud. Yang nomor 1 ini, Bapak Ibu semua, sama nomor 3, itu menyebabkan kita kayak bergetar sekali. Kayak kita kayak hampir, ya Allah, seperti ini rasanya gitu. Masya Allah, luar biasa, kayak sakit gitu ya. Tapi kita harus tetap senyum. Wah keren gitu. Padahal nanti kalau kita udah melewati ini, melewati step yang ini, Masya Allah, keajaibannya, manis permennya itu sangat terasa sekali. Yang pertama, pada saat pintu keajaiban itu akan terbuka, LOP kita akan mewujud. Yang nomor 1 nih Bapak Ibu, membuat kita itu bergetar luar biasa, yaitu akan merasakan, mohon maaf tidak menakut-nakuti ya Bapak Ibu, merasakan ada kehilangan. Nah, kehilangan ini tidak usah khawatir Bapak Ibu. Karena kehilangan ini sifatnya nanti Allah itu mengukur kita kemampuannya sampai seberapa. Jadi Allah nanti dalam menguji kita ya, membuat efek getar kita. Yang pertama adalah akan merasakan kehilangan Bapak Ibu. Tapi di sini Bapak Ibu enggak usah khawatir karena Allah menguji kita itu tidak akan di luar batas kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa usaha. Allah menguji kita itu kita pasti mampu gitu Bapak Ibu. Di sini pada saat kita kehilangan itu kita akan mampu Bapak Ibu, maka tegar aja Bapak Ibu. Ya kita munculkan kesyukuran yang lainnya. Contoh kehilangan apa? Barang berharga atau barang-barang yang kita jaga. Bahkan ya Allah, mudah-mudahan kita tidak ya kehilangan seseorang. Atau ada yang kehilangan uang. Bahkan ada yang kehilangan nama baik, difitnah, diteror, dihina, diejek, dihujat. Nah, ini yang barang berharga, barang-barang yang kita jaga, ya uang, nama baik itu saya sering mengalami Bapak Ibu. Mungkin kalau seseorang itu ya teman ya gitu ya. Jadi teman yang kita percaya gitu ya ternyata mengkhianati gitu kan. Itu juga termasuknya juga kita kehilangan seseorang seperti itu ya. Jadi inilah Bapak Ibu contoh satu ya, tanda-tanda dari keajaiban itu akan datang. Maka pada saat ini terjadi, setelah Bapak Ibu LOP, Bapak Ibu justru harus terima kasih. Oh berarti nih jurus saya mulai bekerja gitu Bapak Ibu. Saat ada amalan plus LOP, maka akan terjadi sinkronisasi antara perasaan, pikiran, dan batin kita Bapak Ibu. Ini cara kerja energinya, energi baiknya Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba saja seperti membuat ada efek kejut, jedak kayak gitu Bapak Ibu ya, kayak ada cahaya gitu ya. Nah sebenarnya itu adalah untuk menguji mental kita gitu Bapak Ibu. Mentalnya kuat enggak nih? Kalau kuat bisa melewati ini, berarti Allah pantaskan mendapatkan manis permennya. Tetapi kalau tidak kuat, kemudian tidak melanjut riadonya, tidak melanjut manifestasinya, tidak melanjut adanya investasi riado yang dilakukan, LOP-nya juga tidak lanjut, berarti turun kelas remedi Bapak Ibu. Gitu kan, padahal sudah fokus nih riadohnya, investnya al-waqi'ah, sholawat Jibril gitu kan ya, tahajudnya sudah manifestasi, tiba-tiba kok malah diberi ujian gitu. Kalau kita kemudian tidak tahu ilmunya, kan bicaranya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa ya Allah? Aku padahal sudah ngerjain ini, aku udah ngerjain itu. Tuh kan mengeluh berarti kan. Nah pada saat mengeluh inilah kemudian malaikat Mikail membawa kembali tuh bungkusannya. Tidak jadi didatangkan pada diri kita, tidak jadi
disampaikan ada di meja kita Bapak Ibu, karena kita mengeluh berarti menolak rezeki yang akan Allah kirimkan pada kita. Maka kita jangan mengeluh, justru malah bersyukur. Terima kasih ya Allah, dengan ujian ini ternyata inilah untuk bisa menggembleng mental kita, gitu, mental saya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita ada efek kejut ya, kita jangan putus asa Bapak Ibu ya. Contohnya di sini saya misalkan ya, ada yang pengen punya jodoh ya, kemudian sudah mengerjakan adanya investasinya, mungkin tahajud lah gitu ya, atau mengerjakan yang lain-lainnya ya, baca doa-doa tertentu gitu ya yang diyakini, contoh misalnya sholawat Jibrilnya 1000 kali atau lebih ya, kemudian sholat-sholat lainnya ditambahin sholat-sholat sunnahnya gitu ya. Kemudian LOP sudah dikerjakan, tiba-tiba ternyata orang yang sudah ada di dekatnya sebagai calonnya tiba-tiba pergi menjauh gitu. Ini contohnya ya, kehilangan seseorang ya. Kemudian ada lagi yang LOP-nya pengen mobil ya. Setelah menjalankan ada Al-Waqiah berjamaah, sholawat ya, ditambahin Al-Fatihah 100, ayat kursi, Asmaul Husna gitu ya, dengan sistem napas gitu kan, yang saya ajarkan seperti itu. LOP sudah dikerjakan gitu. Nah, tiba-tiba saja ya, bukannya mobil didapat tetapi motornya hilang. Ini saya juga pernah kejadian nih Coach Novel. Ya. Saya mau dapat hadiah motor, sepeda saya hilang. Gitu. Hilang duluan. Iya, hilang dulu gitu kan. Ternyata mau dapat gantinya lebih baik. Nah, padahal dengan adanya kehilangan itu sebenarnya Allah masih memberi tes gitu. Di testing Bapak Ibu. Di tes ini ikhlas enggak? Dengan adanya hilang ini ikhlas enggak gitu? Tetap enggak jalan terus riadanya? Tetap enggak deket sama aku gitu? Allah tantang seperti itu Bapak Ibu. Kalau masih mau lanjut amalan dan LOP-nya, maka nanti akan Allah pantaskan Bapak Ibu untuk mendapatkan keajaiban itu. LOP-nya mulai untuk ada keajaiban-keajaiban. Masih percaya enggak gitu? Allah memberi efek kejut seperti itu. Nah, biasanya sebagian dari kita kalau tidak tahu akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak ada ilmunya, tidak ada motivasinya gitu ya, tidak ada mentornya, kita kendor Bapak Ibu. Kita mohon maaf putus asa, futur, melemah, atau bisa jadi ya ada buruk muka, cermin dibelah, marah-marah tuh pada persoalan gitu. Gara-gara nih aku melakukan riado kayak gini, aku malah hilang nih sepedaku gitu, bisa jadi seperti itu. Maka pada saat marah ternyata paketannya dibawa lagi tuh oleh malaikat Mikail ke langit, nggak jadi dikasihkan pada kita. Padahal Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, man yuridillahu khairon yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kesulitan atau musibah terlebih awal. Ini ada di hadis riwayat Bukhari ya Bapak Ibu. Ya, ya. Maka Bapak Ibu semua, kita harus sadari nih dalam batin kita bahwa hidup itu sebenarnya antara ada dan tiada. Saat kehilangan loh Bapak Ibu, kita harus mau menasehati diri sendiri. Jadilah seperti tukang parkir. Nah, kita biar ikhlas nih, Coach Novel. Ya. Seperti tukang parkir. Jadi tukang parkir ini saat dititipi ya, untuk menjaga barang yang dititipkan itu dengan amanah gitu kan, dengan sungguh-sungguh menjaganya. Tetapi saat diambil oleh pemiliknya, ya lepaskan gitu, kita ikhlaskan gitu. Nanti juga dititipin lagi kok, berdatangan malah lebih banyak lagi, lebih baik lagi bisa jadi gitu kan, kalau kita amanah gitu kan. Nah, maka saat kita kehilangan ini Bapak Ibu semua ya, di dalamnya adalah ada tes dari Allah. Ibarat diri kita adalah cawan ya Bapak Ibu, airnya itu dikeluarkan dulu nih, air kotornya dibuang dulu, dibersihkan dulu gitu ya. Diperumpamakan kemarin dari certified yang dari Aceh ya, itu coach siapa itu yang ada dari Aceh itu,
diperumpamakan diri kita itu kayak ada botol kecapnya gitu ya. Kemudian ada bekas-bekas kecapnya itu untuk dibersihkan, akhirnya diisi air, kemudian dibuang lagi, isi lagi, buang lagi. Ini adalah proses riyadhah kita Bapak Ibu untuk membersihkan adanya botol energi kita, cawan energi kita, agar nanti benar-benar bersih, baru, lalu dari amalan-amalan yang kita kerjakan, ya, kemudian diisikan oleh Allah ke cawan tersebut, dan cawan tersebut menjadi bersih airnya dan pantas untuk mendapatkan maunah-maunah dari Allah yang berupa apa yang diimpikan, apa yang di dream life-kan itu. Maka saat LOP plus adanya riyadhah amalan, para alim itu justru dulu semakin kenceng ya ibadahnya saat mendapatkan ada ujian dan malah berterima kasih. Tapi kalau kita bagaimana Coach Novel kalau dapat ujian, aduh kayak gini gitu ya. Tapi kalau orang alim zaman dulu ya, atau mungkin ya di sekitaran kita ada orang alim malah terima kasih ya Allah, dengan ini malah aku nanti tegar, aku kuat, aku mentalnya berlipat-lipat menjadi mental baja gitu kan. Tapi kalau kita mungkin masih ada keluhan ya, maka kita tahu ilmunya ini jangan ada keluhan. Kita adakan terus untuk komunikasi dari dalam batin kita. Kita adakan komunikasi dari batin kita, dari diri kita, kemudian keluarnya adalah bentuknya memuliakan orang, bentuknya adalah ya. Contohnya saat seseorang ingin mobil ya, pada saat tidak mau didetok nih Bapak Ibu oleh Allah, itu mobil yang lama disedekahkan, ada nih contoh seperti itu ya, disedekahkan ya agar garasinya kosong gitu kan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Jadi seseorang ini adalah memimpikan ada pengen punya mobil. Nah karena garasinya itu terbatas, maka mobil yang lama disedekahkan gitu kan. Nah pada saat kosong garasinya, akhirnya mobil yang baru tinggal masuk saja dengan mudahnya, gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi bila sekarang ini Bapak Ibu ya ada yang mungkin ada ujian kehilangan ya, kehilangan nama baik lah, kehilangan teman ya, atau kehilangan sesuatu yang dicintai berupa materi, sampaikan aja kepada Allah. Saya thanks to Allah, terima kasih ya Allah gitu. Ya, jadi kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena itu bentuk cleansing gitu. Bentuk pembersihan untuk diri kita supaya kita benar-benar pantas dan lebih baik lagi. Kemudian akan datang penggantinya yang lebih baik untuk kita. Jadi kita pantas nih untuk mendapatkan maunah yang lebih baik lagi. Apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi seperti ini Bapak Ibu. Jangan bersedih Bapak Ibu. Segala yang pergi itu akan datang kembali dalam bentuk yang lain, yang lebih baik. Ini kata Maulana Jalaluddin Rumi, Bapak Ibu semua ya. Misal kita ingin dapat jodoh saat sudah LOP dan riyadhah, ternyata malah teman dekatnya kok malah pergi gitu kan. Nah, maka tetap tenang aja nih, tetap percaya, teruskan aja LOP dan riyadhahnya, jangan putus asa. Bisa jadi setelahnya akan didatangkan jodohnya yang lebih baik dari sikapnya, sifatnya, pembawaannya, perangainya gitu. Akan didatangkan dalam keadaan karakter yang lebih baik dan lebih pantas gitu kan. Nah pertanyaannya nih Bapak Ibu semua untuk kita. Kita bisa sekuat itu enggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya. Kita percaya enggak dengan adanya ilmu ini? Ya, atau bahkan pada waktu ada ujian kemudian kita menyudahi LOP-nya, udah ya ternyata tidak ringan gitu ya. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita terus untuk melanjutkan LOP-nya dan riyadhahnya. Nah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu nanti semakin tinggi makomnya ya, semakin banyak mendapatkan maunah, kemudian nanti bertingkat-tingkat, ujiannya tentu akan semakin berat Bapak Ibu. Pada saat impiannya, hajat-hajatnya juga termasuk besar, nanti ujiannya juga menjadi lebih besar lagi karena itu adalah efek
ujian dari Allah, efek kejut agar kita pantas. Kalau misalnya ujiannya kecil, kemudian kita dapatnya besar, bisa jadi nanti malah kita tidak pantas, bisa sombong, bisa angkuh, bisa ria gitu. Nah itu kan penyakit-penyakit hati yang Allah tidak mau sebenarnya. Maka diberikan adanya efek kejut yang dahsyat agar kita nanti bisa tetap tawadu. Itu tanda-tanda yang pertama, Gus Novel. Ya, tanda-tanda pertama yaitu adanya merasakan kehilangan. Mungkin ada tanggapan dari Gus Novel? Dengan LOP kita bisa lakukan ya, LOP kemudian lupakan aja, kita tetap lakukan riyadhah seperti apa dengan zikir wirid tertentu berapa kali ya. Kemudian kita tetap melakukan kebaikan, memuliakan, membahagiakan orang lain, bersedekah, membantu orang lain dan sebagainya. Maka dalam proses perjalanan itu akan ada efek kejut. Nah, efek kejut itu bisa dalam bentuk kehilangan, kemudian adanya musibah dan sebagainya. Maka kita jangan kemudian futur, melemah, tapi tetap kita istiqomah, kita jalankan terus, karena sebetulnya itu adalah proses pembersihan diri kita, cleansing ya, untuk mencuci diri kita, sehingga pada akhirnya kita akan naik level ya, kita menjadi orang yang pantas untuk menerima, dan akhirnya dengan kondisi yang kita sudah dipantaskan oleh Allah, level kita naik, kita sudah bersih, maka kemudian Allah akan berikan ya. Jadi di sini bahwa ketika ada efek kejut, jangan kemudian kita futur, jangan kita putus asa ya, tapi kita tetap jalankan dengan istiqomah ya. Sebelum masuk ke dua ini, mungkin mau langsung menjawab pertanyaan Bunda. Kalau menurut saya kita selesaikan dulu materinya, karena tidak lama ya. Ini nanti perkiraan untuk waktunya tepat, Novel. Oke. Ya. Jadi itu untuk tahapan yang pertama ya, nomor satu, salah satu tanda ya. Baik, lanjut untuk tanda-tanda yang kedua yang berikutnya. Silakan Bunda. Tanda-tanda LOP mau membuka pintunya ya, mau ada datang kepada kita keajaibannya, yaitu yang kedua. Kalau yang kedua ini sih terbilangnya ringan gitu ya, terbilangnya datar. Kita tidak terlalu terkejut-kejut amat atau tidak menjadikan kayak patah semangat, enggak. Tetapi ini ngalir aja, dan ini juga sering terjadi pada saya gitu, pada kami ya. Nanti coba Bapak Ibu amati ya, setelah LOP pernah enggak kejadian seperti ini? Yang kedua ya, tiba-tiba saja ada request aneh ya, kejadian yang tidak diduga-duga gitu. Jadi ada kejadian yang kemudian bagaikan menunjukkan pada kita itulah jalannya gitu. Contoh misalnya tiba-tiba saja ditelepon atau di WA oleh teman lama, diundang reuni gitu ya. Kemudian saudara tiba-tiba ngajak piknik. Nah di sanalah kemudian ketemu barangkali jodohnya. Ini contoh yang tadi ya, ada LOP pengen mempunyai jodoh gitu ya. Atau kalau saya misalnya saat itu saya ingin ada tambah bisnis baru gitu ya, tiba-tiba saja tahu-tahu melihat spanduk itu terus gitu, isinya itu terus sama. Atau saya pernah jalan ya, ketemu flyer yang jatuh ya, warna-warni bagus, saya ambil, saya amati gitu ya. Ternyata brosur itu, flyer itu yang kemudian menjadikan bisnis saya selanjutnya. Orangnya saya hubungin, saya cocok gitu ya. Ternyata sampai sekarang itu memang betul yang kedua ini. Yang kedua ini adalah tiba-tiba saja dipertemukan ada kejadian yang kayak ngalir, dan kita itu kayak diberi petunjuk kayak gitu. Ini loh jalan kamu gitu. Maka Bapak Ibu yang kedua ini ya, tanda-tanda yang kedua ini Bapak Ibu harus peka gitu. Intinya apabila tanda yang kedua ini terjadi pada Bapak Ibu, penawaran kah, atau kemudian ada flyer, ada kemudian spanduk, Bapak Ibu jadilah orang yang yes man gitu. Pakainya otak kanan aja, enggak pakai otak kiri, jangan hitung-hitungan gitu.
Jadi pakai otak kanan, iya aja gitu, yes man gitu ya. Jadi always okay, iyain saja gitu. Karena kita sudah LOP itu jalannya Allah gitu. Kalaupun nanti ketemu, ya Bapak Ibu enggak ketemu keajaibannya di situ, yakin nanti ditemukan pada jalan yang lain, tapi itu wasilahnya gitu. Jadi itu wasilahnya, itu lewatannya jalan yang, jadi kita yes man aja, ikutin aja gitu. Nanti akan terjadi keajaiban lewat jalan yang seperti nomor 2 tadi. Ya, kemudian kita lanjut yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 kan agak ringan ya, Coach Novel ya, karena kita yang tidak berat-berat ya, hal-hal yang sepertinya malah menyenangkan, lihat warna-warni, diajak jalan, ada WA, ada bel gitu ya. Jadi tidak begitu berat ya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu cukup berat. Jadi yang pertama dan yang ketiga itu cukup sekali menggetar lutut kita Bapak Ibu, dan juga menggetar adanya jantung kita. Yang ketiga adalah mendapatkan adanya tantangan, challenge Bapak Ibu. Kita mendapatkan adanya challenge, tantangan, ujian keyakinan kita. Diuji keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha mengabulkan doa-doa kita, kita diuji. Lo udah doa, lo udah riyato, lo udah nambahin ibadah, udah nambahin sedekah, tapi persoalan datang, ketidakmudahan terjadi di mana-mana, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu Bapak Ibu. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Bertubi-tubi persoalan datang gitu pada kita. Inilah sebagai adanya tes uji kepantasan dari Allah, gitu Bapak Ibu. Ya, contoh di sini seperti ini Bapak Ibu. LOP pengen cepat lunas amanah, ya lunas utang, lunas amanah. Tetapi ternyata setelah LOP, setelah riyadhah, setelah duha, setelah tahajud, setelah baca Al-Quran, setelah liko, ternyata malah persoalan berdatangan. Usaha malah tutup, suami marah, anak-anak kurang bisa dikondisikan, konsumen menjauh gitu kan. Jadi kayak ketiban, mohon maaf sial gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah yang membuat efek kejut kita. Kita diuji keyakinannya Bapak Ibu. Nah, maka kita harus ingat nih, apa dari janji Allah di sini Bapak Ibu semua. Di surat An-Nisa ya, ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu aw yaj'alahu fihi khairan katsira. Kita harus ingat ini Bapak Ibu. Harus ingat adanya nasihat Allah di sini ya. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu itu gitu. Kita tidak menyukai nih persoalan-persoalan datang gitu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Padahal dengan persoalan itu kita seperti ditempa nih mental kita, mental baja enggak gitu. Ya, kalau tadi yang pertama adalah dengan merasakan kehilangan, tetapi yang ketiga ini adanya persoalan-persoalan yang menguji kesabaran gitu ya. Dan kekuatan kemahiran kita dalam menyikapi adanya persoalan yang datang, kita harus seperti apa nih langkahnya gitu. Kalau Bapak Ibu nanti sudah tingkatnya mahir, Bapak Ibu mungkin tidak perlu ada sharing ya dengan mentor lah, dengan teman atau dengan siapa. Tapi kalau misalnya masih belajar, memang perlu adanya sharing ya dengan mentor, dengan teman yang bisa, dengan guru seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini perlu adanya penguat karena bisa jadi, mohon maaf, kortisol mengucur Bapak Ibu. Putus asa, mengucur kortisolnya gitu ya, jadi membuat emosi ya. Maka Bapak Ibu semua, bila kita tetap terus dalam jalan riyadhah, tetap tenang walaupun ada persoalan, tetap percaya, tetap positive thinking ya, tetap terus percaya dan lanjutkan riyadhahnya, muhasabahnya ya. Lalu ujian itu bisa kita lalui step by step-nya Bapak Ibu. Dan kita akan lolos, maka keajaiban dari Allah akan terjadi kepada kita. Pada saat tadi kita diberi persoalan adalah efek kejut yang kurang baik, kurang menyenangkan,
setelah itu kita diberi maunahnya adalah kejutan yang menyenangkan gitu Bapak Ibu. Ya, persoalan yang bermunculan ya setelah LOP dan Riyadhah seperti halnya adalah luka Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah punya luka ya, kemudian disalepi dengan obat, diobati ya dengan adanya mungkin ada betadin ya, ada salep obat luka gitu ya, tapi malah bengkak gitu kan, malah bengkak, malah kemudian sakit dan lain-lain ya. Nah sebenarnya itu adalah proses detox, cleansing juga. Di dalamnya ada perang antara energi negatif sama energi positif, antara kuman dan adanya daya imun. Maka yang kuat mana nih? Kalau yang kuat adalah imunnya yang makin menaik, kumannya akan pergi. Tetapi kalau kita futur melemah, berarti kita nanti akan tidak lulus, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya untuk kita mau lulus apa mau remedi? Gitu Bapak Ibu. Kita mau jadi the winner, pemenang, atau the loser? Kita mau menjadi pecundang, gitu kan? Maka kalau kita menjadi the loser, kita tidak lanjut, maka tidak percaya itu kita sama Allah, tidak percaya sama Allah. Kalau kita jadi the winner, maka di situ percaya diri kita, percaya Allah kita itu makin bertambah dan lanjut, lalu ujian itu bisa kita lewati dan kita bisa lolos, maka keajaiban dari Allah akan terjadi pada diri kita. Kita menjadi lulus nih Bapak Ibu semua. The winner artinya adalah pada saat ada challenge, ada tantangan, ada tes, ujian dari Allah yang Allah berikan untuk kita, kita bisa menerimanya nih Bapak Ibu. Bisa menerimanya selapang dada kita, kemudian kita berhasil melaluinya, maka kita akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih tangguh, dan siap menerima keajaiban. Jadi pada saat kita tenang menerima persoalan, ya, kemudian kita bisa tenang menyikapi adanya ketidakmudahan, itu ternyata kita masih menyiapkan diri kita untuk siap menerima keajaiban. Itulah Bapak Ibu semua ya, 3 tanda bahwa keajaiban besar akan datang pada kehidupan Bapak Ibu, kehidupan kita semua. Yang 2 diantaranya adalah nomor 1 dan nomor 3, itu cukup membuat dahsyat efek kejutnya untuk kita. Sepertinya kita pengennya kayak ngeluh gitu ya. Kemudian protes, kesal sama keadaan, sama Allah gitu ya. Nah, sekarang ini keputusannya pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Keputusannya ada di tangan Bapak Ibu semua. Kita mau tetap lanjut atau berhenti? Kita mau jadi the winner atau the loser gitu. Tentunya kita pengen jadi the winner ya Bapak Ibu semua ya. Karena dengan the winner ini kita menjadi pemenang, kemudian kita akan pantas mendapatkan keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.